Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Bertemu lagi kita di channel Desi Asmara. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutan dari bencana, yaitu persebaran daerah rawan bencana yang ada di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi. Kejadian bencana yang terjadi hingga tahun 2016 bisa Ananda saksikan di tabel berikut ini. Jenis bencana yang ada di Indonesia di tahun 2016 berdasarkan tabel ini dapat disimpulkan bahwa kejadian bencana dengan frekuensi yang tinggi di Indonesia pada tahun 2016 adalah yang pertama dari segi banjir, yaitu tingkat persentase banjir itu antara 31,1%. Yang kedua yaitu angin puting beliung, yaitu besarnya 20,2%. Tiga yaitu tanah longsor dengan tingkat persentasenya yaitu 16,4%. Yang keempat, adanya kebakaran dengan tingkat persentasenya adalah 12,8%. Dan yang terakhir adalah adanya kekeringan dengan tingkat persennya adalah 8,7%. Persentase minoritas bencana yang terjadi hingga tahun 2016 di negara kita ini diantaranya yaitu jenis bencananya ada tsunami, letusan gunung api, kecelakaan, gempa bumi, dan yang lainnya. Persebaran indeks rawan bencana di Indonesia dari tahun 1815 sampai 2012 dapat dilihat bahwa hampir seluruh wilayah provinsi Indonesia memiliki indeks kerawanan bencana yang sangat tinggi. Ananda bisa memperhatikan dari tayangan berikut ini, di mana Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi yang merupakan pulau dengan indeks kerawanan bencana yang tinggi di Indonesia. Kemudian diikuti oleh Pulau Kalimantan serta Pulau Papua. Terdapat pada bagian wilayah Papua dengan tingkat kerawanan bencana yang rendah. Jadi dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, baru Papua. Bencana per provinsi tahun 2021 berdasarkan sumber Geoportal Kebencanaan tahun 2021 bahwa di tahun 2021 ada 887 kejadian bencana yang melanda Indonesia dengan 277 meninggal, 12 hilang, 12.424 luka-luka, dan 4.140.697 yang menderita dan mengungsi. Bencana ini paling banyak berada di wilayah Jawa Barat, Bandung, dengan lebih dari 150 kejadian. Sedangkan Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur berada antara 50 sampai 150 kejadian bencana alam. Sedangkan provinsi lainnya kurang dari 50 kejadian bencana alam. Berdasarkan data Provinsi Kementerian Kesehatan bulan Maret 2021, adanya kasus bencana pandemi corona sudah mewabah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan 1.471.225 orang terkonfirmasi dengan kasus aktif 126.439 orang, kasus sembuh 1.304.921 orang, dan adanya kasus meninggal 39.865 orang. Wilayah provinsi terbesar yang terkena kasus pandemi yaitu DKI Jakarta dengan 367.007 orang. Wilayah persebaran gempa yang ada di Indonesia bisa diperhatikan pada peta berikut, di mana dari Sabang sampai Merauke adanya warna titik-titik merah yang mendominasi Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua.
Sedangkan pulau yang wilayah gempanya sedikit adalah Pulau Kalimantan atau pulau yang bebas dari gempa, baik itu gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Kemudian dilihat dari peta persebaran wilayah rawan tsunami yang ada di Indonesia. Dilihat dari persebarannya, wilayah tsunami cenderung mendominasi wilayah perairan yang ada di Indonesia, yaitu Sumatera bagian barat atau Kepulauan Mentawai, Jawa bagian selatan, Sulawesi, dan perairan di Papua. Jadi, salah satu contoh dari hasil tsunami bisa dilihat dari Pulau Jawa. Peta berikut menggambarkan wilayah Jawa bagian selatan yang memang rawan terhadap tsunami. Contohnya, adanya gempa bumi dengan skala Richter 8,2 di selatan Jawa Barat, sehingga bisa menimbulkan tsunami sebesar 10 meter. Dengan kedatangan tsunami itu 20 menit setelah adanya gempa bumi. Dari peta tersebut, bisa Anda perhatikan warna merah merupakan efek dari adanya tsunami di wilayah Jawa bagian selatan. Karena memang Jawa bagian selatan ini dihadang langsung oleh Samudra Hindia dan pertemuan antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Faktor yang menyebabkan Indonesia ini sebagai rawan bencana sebenarnya banyak faktor penyebabnya. Di antaranya yang pertama, kita lihat dari segi kondisi geologis Indonesia atau struktur tanah Indonesia. Indonesia terletak di antara 3 lempeng atau 3 pergerakan lempeng besar atau aktif di dunia. Yang pertama, lempeng Indo-Australia atau bagian selatan bumi. Yang kedua, lempeng Eurasia bagian atas di negara kita, serta bagian lempeng Pasifik atau Samudra Pasifik. Pertemuan 3 lempeng ini secara geologis tentu menyebabkan Indonesia rawan gempa tektonik. Situasi tektonik lempeng dan sistem patahan yang ada di Indonesia yang bersifat aktif, baik itu lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan Eurasia di lempeng lepas pantai Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, sedangkan dengan lempeng Pasifik bagian utara yaitu Papua dan Maluku Utara, yang membuat Indonesia selalu berhadapan dengan bencana gempa bumi, adanya erupsi gunung api, serta tsunami. Yang kedua yaitu secara klimatologis. Dengan iklim Indonesia yang bersifat tropis dan terdiri antara 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, maka Indonesia ini rentan terhadap perubahan cuaca, suhu, angin yang ekstrim. Hal ini diperparah dengan kondisi yang cenderung tidak normal pada dekade tahun-tahun terakhir ini, berupa suhu yang ekstrim basah dan kering telah menyebabkan berbagai dampak bencana, diantaranya bencana banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, kekeringan, dan yang lainnya. Setidaknya lebih dari 100 titik kekeringan dan banjir setiap tahunnya terdapat di negara kita ini. Yang ketiga yaitu dari segi kondisi geomorfologis atau dari segi bentuk permukaan bumi. Konfigurasi dari relief dari mulai pegunungan sampai ke dataran rendah, pantai, membuat Indonesia ini rentan terhadap bencana longsor sampai ke bencana banjir. Yang keempat, kondisi sosial. Jumlah penduduk yang tidak merata di Indonesia menyebabkan penduduk Indonesia ini terkonsentrasi pada suatu wilayah tertentu saja. Hal ini diperparah dengan data yang menunjukkan bahwa 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang merupakan daerah multi bencana. Kenapa daerah multi bencana? Karena memang Jawa dari segi wilayah gempa tektonik, gempa vulkanik, wilayah rawan banjir rob atau banjir atau longsor, angin, semuanya lengkap berada di wilayah Jawa.
dengan terkonsentrasinya jumlah penduduk yang ada di Pulau Jawa tentu bisa menyebabkan korban jiwa yang lebih besar terhadap Pulau Jawa. Sesuai dengan prinsip bencana yang sudah kita pelajari sebelumnya, di saat bencana itu sudah menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, itu disebut sebagai bencana. Dan di saat bencana atau peristiwa kejadian terjadi di permukaan bumi, tidak menimbulkan bahaya atau kerugian korban jiwa, itu bukanlah disebut sebagai sebuah bencana. Untuk lebih pahamnya, mari Ananda saksikan tayangan berikut ini. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, cepat dan tepat, baik itu pola pikir dan tindakan di saat terjadinya bencana. Yang kedua, prioritas. Utamakanlah segala sesuatu yang penting yang harus diutamakan dalam terjadinya bencana. 3. Harus ada koordinasi dan keterpaduan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. 4. Berdaya guna dan berhasil guna. Segala sesuatu harus bermanfaat untuk semuanya. 5. Transparansi dan akuntabilitas. 6. Kemitraan yang dilakukan bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat. 7. Pemberdayaan dengan meningkatkan pengetahuan, pemahaman untuk menghadapi bencana. 8. Adanya non-diskriminatif atau tidak membedakan dalam segala sesuatunya dalam upaya memberikan bantuan terhadap korban bencana. 9. Adanya non-proletisi. Di saat penanggulangan bencana, dilarang memanfaatkan keadaan darurat untuk menyebarkan agama atau keyakinan tertentu. Langkah pertama dalam pengelolaan bencana. Apa saja yang perlu kita ketahui? Yang pertama yaitu mengenali perwatakan dari bencana tersebut. Apakah jenis bencananya, kondisinya, solusinya, atau ciri-ciri dari bencana tersebut. Yang kedua, pemahaman wilayah atau kerawanan wilayah bencana. Yang ketiga, pemahaman akan perwatakan dan perilaku dari ancaman bahaya tersebut. Yang keempat, pemahaman objek yang berisiko atau objek adanya kerentanan wilayah tersebut. Yang kelima, pemahaman kita akan potensi kerugian atau kehilangan dari akan terjadinya bencana atau dikategorikan sebagai resiko. Dan yang terakhir, adanya formula resiko dari bencana itu, di mana formulanya adalah resiko akan terjadi apabila bahaya dikali kerentanan dibagi kapasitas. Di saat kita adanya pertemuan bahaya dengan kerentanan dan kekurangan dari kapasitas, itu bisa menimbulkan resiko. Rumus ini memang sederhana, namun susah diterapkan karena adanya hubungan antara keterkaitan dan hubungan yang bukan bersifat matematis. Penilaian bahaya tidak ada standarnya untuk setiap bencana atau tipe ancaman, serta penilaian kerentanan dan kapasitas belum ada standarnya, serta tentu bahaya itu akan berbeda-beda tingkat kekuatan, tingkat kerawanan, dan tingkat resikonya. Itu tergantung pada wilayah, serta tergantung pada sosial, ekonomi, kultur, budaya dari masyarakat tersebut. Bagaimana Anandaku semua? Sudah memahami materi yang baru diberikan? Mudah-mudahan dengan materi bencana ini Ananda semakin memahami bahwa untuk penanggulangan bencana yang ada di negara kita yang sebagai sumber lawan bencana bisa Ananda terapkan dan bisa Anda bagikan untuk yang lainnya. Untuk itu, mari kita bahas latihan ini untuk memperdalam pemahaman Anda akan materi ini.
Oke, demikianlah materi kita kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan Anda terutama. Cukup sekian dari Ibu Desi Asmara. Jangan lupa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.